menemui saya mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah, Pak Nazar ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Saya bilang, oh saya nggak mau. Saya udah kasih semua data lengkap tentang Hambalang ke KPK. Jadi terkait masalah anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat, ya, nah maka kami memilih untuk saat ini ya untuk melakukan pengaduan terlebih dahulu ya. Merancang dan mengusulkan untuk ditetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga pada kongres atau kongres luar biasa. Oleh karena itulah mereka mempraktekkan itu kepada. Semakin panas, polemik soal keberadaan Muhammad Nazarudin sebagai peluru yang sedang diarahkan ke Cikeas diakui kubu Muldoko. Hal ini disampaikan Muhammad Rahmat, Wakil Sekjen Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Menurut Rahmat, digaetnya Nazarudin sejalan dengan keinginan Muldoko untuk merangkul semua pihak yang punya sejarah dengan Partai Demokrat, termasuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini dikatakannya dalam wawancara dengan Akbar Faisal yang dikutip Jumat 18 Maret 2021. Rahmat sangat yakin Anas dan Nazarudin akan bisa menghadapi Cikeas dalam keadaan apapun. Ketika ditanya Akbar Faisal, kenapa Nazarudin begitu istimewa? Rahmat menjawab bahwa Nazarudin memiliki banyak informasi penting berkaitan dengan Cikeas. Soal informasi apa yang diketahui Nazarudin, Rahmat tidak menjawab tegas. Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia atau PP menemui saya mau ngasih uang saya 10 miliar. Pak Nazar ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Saya udah kasih semua data lengkap tentang Hambalang. Untuk menghadapi Cikeas itu hanya ada dua saat ini yang bisa menghadapi. Pertama adalah Nazarudin, yang kedua adalah Anas Urbaningrum. Dua ini akan bisa menghadapi Cikeas dalam kondisi apapun. Ya, Mas Nazarudin kan memiliki apa ya? Info penting tentang Cikeas. Apa kayak info apa ini? Ya kan? Memiliki info penting tentang Cikeas. Semuanya ada di tangan beliau, karena beliau kan bendahara umum. Gawat. Terkait masalah anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat, ya. Nah maka kami memilih untuk saat ini ya untuk melakukan pengaduan terlebih dahulu ya. Merancang dan mengusulkan untuk ditetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga pada kongres atau kongres luar biasa. Oleh karena itulah mereka mempraktekkan itu kepada seluruh. Soal ungkapan Bang Joni Allen yang menyatakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini bertentangan dengan undang-undang. Jadi begini, itu adalah anggaran dasar Partai Demokrat hasil Kongres 2020. Anggaran dasar 2020 itu juga ilegal, bukan produk Kongres. Dia dilahirkan di luar Kongres. Dan ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang sedang kita bangun di Indonesia. Jadi kalau teman-teman kemudian mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang partai politik begitu, teman-teman sudah gugat apa tidak? Kan begitu. Jangan kemudian teman-teman mengambil peran sebagai hakim administrasi. Ini bertentangan dengan undang-undang partai politik begitu. Ada tidak putusan pengadilan administrasi yang membatalkan SK Kumham itu? Ini negara hukum, bukan negara asal ngoceh begitu dia. Pada Kongres 2020 yang mengangkat AHY itu tidak ada laporan pertanggungjawaban dan laporan penggunaan keuangan oleh Ketum SBY di dalam Kongres gitu. Nah, peserta Kongres juga bertanya-tanya kemana uang partai selama ini, mana pertanggungjawaban keuangannya. Hari ini kasus yang terjadi di Partai Demokrat sungguh-sungguh sebuah pelajaran tentang bagaimana Partai Demokrat, bagaimana diperlakukan partai politik ini. Dan kemudian pada akhirnya publik akan mendapatkan informasi dan pembelajaran bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh disiplin dengan bagaimana saat ini partai politik itu dikelola, pertaruhannya besar sekali. Jadi kalau Pak Muldoko misalnya berhadapan-hadapan dengan Cikeas, Pak Muldoko kita sangat dukung misalnya memasukkan Mas Nazarudin sebagai pengurus utama di dalam Partai Demokrat. Saya kira Pak SBY masih melihat AHY itu sebagai dalam tanda kutip ya terbaik dan legitimate. Istilahnya ya buat mereka SBY adalah
AHY adalah SBY jilid 2 begitu. Ya sebaliknya teman-teman di kubu KLB juga melihat ya Pak Muldoko inilah adalah SBY jilid 2 juga gitu. Kalau ngelihat track recordnya Pak Muldoko yang lama di pasukan, ya sampai karir bintang 4-nya di jenderal penuh ya, itu kan beliau berinteraksi full dengan pasukan di lapangan. Ya kan, beda dengan Pak SBY yang interaksinya adalah meja